Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah beberapa hari yang lalu, saya membuat sebuah tanggapan video kesaksian para mualaf-mualaf ya. Saya bikin sampai part 2 loh sahabat. Part 1, part 2. Nah, ya karena begini, karena lagi musimnya mereka memprotes kesaksian para murtadin dan beberapa orang sudah ditangkapi. Dan saat ini yang lagi dicari-cari yaitu Bapak Yosua Muhammad Yasin, ditersangkakan sebagai pembuat kriminal. Ya, sepertinya seorang mualaf telah menonton live saya ya. Dan beberapa jam yang lalu dia memberikan klarifikasi bagaimana kesaksian dia tersebut. Sepertinya dia mengalami rasa takut gitu ya. Ini menurut pandangan saya sahabat. Jadi mualaf tersebut ada di salah satu video yang saya reaksi, karena dia juga tidak menyebut nama channel saya. Dia katakan begini, saya menonton di salah satu channel sebelah, katanya ada kesaksian saya direaksi gitu ya. Nah, akhirnya saudaraku, dia berkata bahwa dia akan berhenti untuk berdakwah, berhenti untuk bersaksi gitu, karena dia katakan kadang-kadang yang menjerumuskan kita adalah orang-orang dalam sendiri, bukan kaum kufar katanya, bukan orang-orang kafir, tapi orang dari dalam sendiri. Menurut dia, kesaksian dia banyak digoreng-goreng oleh saudara seimannya, dan dia berkata, saya tidak pernah membenci Islam katanya dahulu. Jadi dalam kesaksiannya itu kan ada saya upload itu ya, saya reaksi. Dia katakan dia dulu melempari umat muslim waktu jadi pendeta gitu ya. Waktu jadi pendeta dia dulu melempari umat muslim pakai batu saat pulang terawih. Bahkan masjid dia lempari pakai daging-daging yang haram. Bahkan dia lempari dengan kotoran manusia, dengan nya sendiri. Nah, itu menurut kesaksian dia. Mungkin banyak ya channel-channel muslim, akhirnya banyak yang mendownload video dia dan diupload di channelnya. Bagaimana dia buat judul, dulunya pembenci Islam, sekarang jadi mualaf. Nah, kan gitu ya saudaraku. Banyak kesaksian mualaf gitu. Dulunya punya misi menghancurkan Islam, sekarang jadi mualaf. Nah, gitu. Nah, dari dua video reaksi saya itu sahabat, kesaksian mualaf itu ngeri-ngeri sekali sahabat. Kalah kesaksian murtadin sahabat. Ngeri. Ngerinya di mana? Ya, ada mereka itu berkata saking bencinya dulu kepada Islam, mereka membunuhi orang-orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang. Ada juga di situ katanya punya misi besar menghancurkan Islam di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa. Bayangkan sahabat, ada berapa pesantren dan masjid yang sudah dia hancurkan, kan kita nggak tahu. Bahkan ada juga perusak masjid, bahkan ada penganiaya ulama-ulama. Dan ada lagi kesaksian mualaf itu, dia berkata dulu dia membuat sebuah komunitas untuk memfitnah Al-Quran, bahkan menganiaya, memukuli para ulama-ulama terkenal katanya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Ulama-ulama terkenal dia pukuli, dianiaya, bahkan dibunuh. Itu sampai sekarang beritanya nggak tahu entah siapa itu sahabat, kita nggak tahu sahabat. Nah, ini harus dibongkar ya, yang ngaku seperti itu. Itu pembuatan kejahatan kriminal yang sangat luar biasa sekali kan. Kesaksian mukallaf seperti itu banyak itu. Ada satu video yang sebenarnya susah saya cari. Kiranya penonton yang menemukan video seperti ini, tolong kirim ke email ya, ke email saya jdpsahabatmu@gmail.com. Nah, kirim ke situ sahabat. Dia dulu katanya pembenci Islam, bahkan sengaja membeli Al-Quran ke toko-toko atau di pasar gitu ya, dan sampai di rumah dia bakari sajadah, dia bakar katanya mukena. Bahkan saudaraku, dia memang sengaja melempari masjid gitu ya. Banyak kejahatan yang dia lakukan katanya dulu waktu Kristen untuk menghancurkan Islam. Wah, itu kan luar biasa ya. Nah, kita tahu ya saudara muslim bagaimana menganggap kitab sucinya. Nah, ini kan pembakar Al-Quran, beberapa banyak Al-Quran dia bakari sahabat. Dan dia sengaja juga katanya beli lapas-lapas Allah, lapas Muhammad gitu ya, di pasar. Dia hancurin, dia pukuli katanya pakai palu. Nah, kesaksian mualaf itu tidak saya temukan lagi tadi mana saudaraku. Ada tuh. Nah, ada lagi kesaksian mualaf yang katanya dulu punya misi untuk memfitnah Rasulullah, macam-macam sahabat. Ya, itulah. Jadi ada satu orang mualaf yang saya komentar itu ya,
ciut juga dia sedikit, sahabat. Dia katakan dia akan berhenti berdakwah, berhenti bersaksi. Ya saran saya sih begini ya, kalau Kristen itu beda menanggapi Pak Mualaf ya. Pak Mualaf kiranya menonton video saya ini, silahkan Anda berdakwah, jangan berhenti bersaksi kemualafan Anda, ceritakan aja, tidak masalah sih. Orang Kristen tidak ada yang tersinggung dengan kesaksian Anda. Malah kalau kesaksian Anda kadang-kadang seperti ada bohongnya atau ada tipu-tipunya gitu ya, kita tertawa saja sih, nggak kepanasan, nggak memenjarakan atau melaporkan. Saya mereaksi video mualaf-mualaf itu ya sebagai bentuk tanggapan saya atas pelaporan-pelaporan kepada para murtadin, orang yang bersaksi. Itu saja sih. Saya juga tidak punya niat untuk laporkan mualaf gitu, saudaraku ya. Jadi tidak perlu ketakutan atau sampai berhenti berdakwah. Ya silakan saja jalani agama baru Anda, jalani Islam Anda, dan tidak usah membenci juga saudara seiman Anda yang katanya goreng-goreng, musuh saya ini paling banyak dari dalam katanya. Kalau kaum kufar tidak ada sih, tapi dari dalam ini menggoreng-goreng kesaksian saya katanya gitu. Ya itulah sahabat yang terkasih, saya tidak melakukan apa-apa, tetapi ya agak ciut juga nyalinya ya. Saya tidak ada berkata saya akan melaporkan, tidak ada, saudaraku. Ya saya berdoa sih buat orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, kiranya masih mempunyai kesempatan seperti anak yang hilang, kembali kepada kasih Kristus. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.